Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 1 merah ya kita ya. Iya, kita merah. Ya, kelompok 1 merah ingin mempresentasikan mengenai akuntabilitas. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, masing-masing dari kami akan menjelaskan satu poin personal behavior yang diharapkan dari PNS. Dimulai dari saya akan menjelaskan mengenai PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang dimaksud dari poin ini adalah bahwa menjadi seorang PNS, walaupun mereka adalah aparat pemerintah, pegawai pemerintah, contoh dalam lingkungan kantor seperti Kemendesa itu masih memiliki PPNPM, di mana derajat atau status PPNPM berada di bawah PNS. Tetapi hal itu tidak mengakibatkan kita harus diskriminasi terhadap mereka, menindas mereka atau mengganggu mereka. Karena dalam lingkungan kerja kita harus bersikap profesional, di mana semua sama, semua rata. Pekerjaannya sama, dan derajatnya pun sama. Jadi kita harus saling menghargai. Karena apabila pekerjaan kita terlalu banyak, yang membantu juga mereka. Apabila kita kelebihan pekerjaan, mereka akan siap membantu kita. Jadi kita harus saling menghargai, saling tolong-menolong satu sama lain. Begitu juga ketika mereka membutuhkan bantuan kita harus bisa membantu dan membimbing mereka supaya mencapai target dan tujuan secara baik dan dapat melaporkannya ke atasan dengan baik. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Baik, selanjutnya ada kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Untuk contohnya tadi kantor sendiri adalah seperti setiap hari Senin di kantor melakukan rapat internal untuk membahas perkembangan kinerja di lingkungan kerja. Selain itu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis, kami menyapa semua orang yang ada di kantor saat saling bertemu, sehingga menciptakan kenyamanan di lingkungan kerja. Selanjutnya, bisa dipilih poin selanjutnya. Selanjutnya banget ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-4 dan ke-5 mungkin. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Kalau untuk yang hormat, penuh kesopanan ini kita semua bisa melihat karena memang hierarki di PNS itu kan terlihat dari yang staf biasa sampai yang ke atas, dan memang kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu itu harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara, apa konteksnya, bahasa seperti apa yang harus kita gunakan, dan semacamnya. Kemudian untuk memperhatikan secara tepat kepentingan mereka, ini bisa kita lihat di masa pandemi sekarang, kantor atau instansi itu memperhatikan kepentingan dari karyawannya dengan menyiapkan masker, hand sanitizer, dan juga vitamin untuk menjaga kesehatan dari karyawannya. Kemudian membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. Ini bisa dilihat ketika terjadi rapat gitu ya, keputusan yang adil, tidak memihak, tapi dilakukan dengan segera karena memang ada target yang harus dicapai. Lalu keputusan yang adil ini bisa dilihat dari tidak melihat siapa yang berbicara, tapi memang konteksnya apakah sesuai dengan yang dibicarakan atau tidak.
diberikan kesempatan yang sama atau tidak dalam memberikan memberikan pendapat. Mungkin itu sih. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu indikator PNS melayani stakeholder setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Contoh nyata di lingkungan kerja yang bisa dilihat yaitu tim akuntansi dan pelaporan keuangan di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sudah mengerjakan dan melaporkan laporan keuangan kementerian kepada stakeholder, yaitu BPK, dengan tepat waktu. Tim akuntansi dan pelaporan keuangan sendiri juga memberikan informasi yang lengkap terkait catatan-catatan laporan keuangan kementerian kepada stakeholder secara rinci dan transparansi. Untuk selanjutnya, membahas tentang nasionalisme. Mas Rehan. Mas Rehan, Baik, kita akan pindah ke slide nasionalisme. Nasionalisme itu definisinya sendiri adalah rasa cinta terhadap tanah air karena adanya kesamaan cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas nasionalisme berdasarkan Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu, adanya sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan agama dengan negara. Jadi urusan agama ya urusan agama, urusan negara. Pancasila ini mendorong nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Seperti pada awal pencetusan Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, panitianya pun sendiri terdiri dari 5 orang anggota nasionalis dan 4 orang anggota agamis. Memang sudah sedari dulu Pancasila dirancang agar kehidupan beragama dan kepentingan rakyat saling berdampingan. Ketuhanan yang Maha Esa ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa toleransi terhadap umat beragama. Walaupun agama kita berbeda, tetapi Tuhan kita tetap satu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke sila yang kedua. Sila kedua siapa? Slide-nya Mas ganti. Iya itu. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu toleransi, tidak zalim kepada orang lain, sopan atau santun terhadap semua orang, dan saling tolong-menolong. Contoh nyata di lingkungan kerja tempat saya bekerja yaitu sikap toleran para ASN jika sedang mengikuti Zoom meeting dengan cara memakai handset supaya tidak mengganggu rekan kerja lainnya. Untuk selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga dia menjelaskan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, sila ketiga Pancasila dimaknai dengan sebuah bangsa yang cinta dengan tanah airnya. Dengan beragam budaya di Indonesia, tentu saja persatuan Indonesia ini sangat sulit untuk didapatkan, bahkan tidak mudah ya untuk mendapatkan persatuan Indonesia karena kita tuh beragam-ragam, ragam budaya, ragam ras, ragam suku. Namun
Sifat gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi kunci terciptanya persatuan dalam perbedaan. Bagaimana sikap kita sebagai ASN? Yaitu harus siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan menjaga keutuhan bangsa. Bisa juga dalam perilaku sehari-hari, kita saling menghormati satu sama lain, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Ya, mungkin lanjut ke sila keempat. Baik, untuk sila keempat, yaitu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini, kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh egois, terutama di lingkungan kerja. Karena kan kita sebagai manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lain, sehingga perlu adanya diskusi, kemudian musyawarah, bahkan sampai mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, di dalam diskusi kita juga harus bisa menerima pendapat dari orang lain dan tidak boleh menang sendiri. Ketika kita menghadapi pekerjaan pun dalam persaingan antar sesama rekan kerja, kita juga harus memiliki rasa untuk siap menang dan siap kalah. Selain itu, kita harus juga menjunjung tinggi sportivitas karena hal tersebut dapat mendukung jalannya pekerjaan di kantor kita. Kemudian sebagai seorang ASN, kita tentu harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Jangan sampai menyimpang dari undang-undang sehingga kita tidak merusak jalannya sistem pemerintahan yang ada. Mungkin untuk sila yang kelima bisa dilanjutkan. Oke, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, selalu wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, seperti yang bisa dilihat, tidak serakah, lalu juga tepat waktu. Di tempat saya bekerja, untuk tepat waktu ini sendiri, apabila memang ada yang terlambat, mereka akan mengganti jam terlambat mereka dengan pulang. Misalkan dia terlambat 5 menit, lalu nanti dia akan pulang juga telat 5 menit. Lalu mau bekerja keras dan saling membantu bisa dilihat dari teamwork yang ditampilkan ketika bekerja untuk mencapai target. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai akuntabilitas maupun nasionalisme. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekurangan. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 Merah, Angkatan 4, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi mengenai akuntabilitas maupun nasionalisme. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.